Hai girl people. Nah, sekarang aku random sih muncul pertanyaan gitu ya, karena pengalaman pribadi juga, dan terus maksudnya pengalaman bertemu orang yang punya mindset agak unik gitu ya. Jadi dia tuh intinya sesuai dengan topik ini, legal nggak sih kalau kita ngemplang atau misalnya kita tuh pinjem sebanyak-banyaknya gitu ke pinjol ilegal, tapi kita nggak bayar-bayar gitu. Jadi maksudnya kan kayak kita tahu ya, namanya pinjol ilegal nggak sesuai, nggak memenuhi hukum gitu, atau legalitasnya juga nggak lengkap. Terus ada juga misalnya di proses bisnisnya atau di operasionalnya itu nggak sesuai kriteria yang layak gitu kan. Nah, dan justru ya kita tahu banyak yang dirugikan juga itu dengan pinjol ilegal ini. Tapi kalau kita ngemplang, apakah jadi legal? Oke, kita coba jawab di video kali ini ya. Jangan lupa tonton sampai habis. Oke, boleh juga kalau ada kritik saran yang membangun, kita juga bisa diskusi yang produktif ya, yang objektif juga dengan data. Oke, biar kita punya bahasan yang berkualitas. Oke, let's check this out. Nah, oke, jadi kita mau mulai ya dari cerita awal kenapa sih muncul topik ini gitu. Jadi pertama banget aku tertarik, maksudnya kayak mulai terpikir terus tentang hal ini karena waktu itu aku naik ojek online waktu itu, dan emang lagi ada jadwal perlu ke kantor juga. Ya udah, aku naik ojek online nih, dan terus ditanya random lah kita, biasa lah ya kan, nggak nyaman juga ya kalau misalnya kita naik ojek online diem-dieman gitu kan, mana macet gitu. Jadi ya udah aku coba, entah aku atau abang-abangnya gitu yang mulai duluan, pokoknya intinya kita mulai talk aja. Nah, sampailah pembicaraan kita ke ngebahas kerja di mana mbak, dia nanya gitu ya. Pokoknya ini aku disclaimer di awal kalau dialognya nggak mirip sih, maksudnya mungkin mirip, konteksnya sama tapi mungkin dialognya nggak 100% sama gitu teksnya, kayak gitu ya. Nah jadi dia nanya kerja di mana mbak, kayak gitu kan. Terus aku bilang di bip gitu ya, sensor dulu. Nah terus udah kayak gitu dia tanya balik, oh ada bip pay later dong. Nah aku agak mikir dulu sih, soalnya kan beda PT juga, takutnya dia nanya-nanya gitu ya, tapi satu brand gitu kan. Intinya aku tanya balik sih kenapa gitu, biar dia biar ada bahasan juga. Terus dia cerita, mbak jadi belakangan ini saya udah banyak banget pinjam ke pinjol terus nggak dibayar-bayar. Jadi sebenarnya itu karena aku sebelumnya udah bahas, udah nanya-nanya tentang pendapatan dia selama COVID, juga karena sebenarnya kayak basa-basi sih niatnya, dan emang sometimes juga dapat insight bagus sih, dan akunya jadi cenderung lebih bersyukur gitu karena kondisi aku mungkin ujiannya bukan di situ gitu, aku diuji sama sesuatu yang lain ya kayak gitu. Terus akhirnya nyampe lah ke bahasan itu. Iya nih mbak, gimana lagi selama covid penghasilannya segini, pokoknya dia cerita. Dan intinya dia terpaksa sih, kalau nggak terpaksa juga nggak akan. Terus ya orang juga ya kalau dibilang gitu pasti ya mostly mungkin ya akan terpancing, lah emang nggak ditagih bang, kan kayak gitu. Terus dia jawab, ya gampang sih mbak, ganti nomor HP aja kayak gitu. Terus data KTP dan sebagainya, emang alamat tinggalnya emang nggak sesuai lah, orang juga nggak pernah didatengin, dia bilang kayak gitulah kurang lebih. Intinya ya alamatnya emang nggak sesuai juga sih, jadi dia dan kalaupun sesuai nggak didatengin, kata dia gitu. Oh gitu ya mbak, kata aku. Terus tiba-tiba dia nambahin lagi, tapi mbak kalau mau pinjam mendingan pinjamnya ke pinjol ilegal aja, terus nggak usah dibayar-bayar, dia bilang gitu kan. Terus menarik juga, maksudnya apa gitu ya. Terus tiba-tiba dia jelasin lagi, ya mbak kan kata presiden juga kita bangkrutin aja pinjol yang ilegal, maksudnya karena kan ya dia ngerugiin gitu ya intinya. Terus mulai mikir juga, terus ngikutin pola ya
apa sih alur berpikirnya dia, aku coba ikutin. Terus iya ibu-ibu juga pas disuruh Pak Presiden kayak gitu pada ngikutin katanya. Tapi ya waktu itu aku nggak sambil browsing, pas belakangan ini aku browsing nggak ada sebenarnya, maksudnya imbauan Pak Presiden. Nah jadi ya kayak gitu, pas aku udah browsing tuh nggak ada tuh imbauan dari Pak Presiden, Pak Presiden yang minta kita buat ngemplang lah gitu ke pinjol ilegal, nggak ada. Nah itu aku juga agak aneh juga sih, jadi aku coba lihat dari sisi lain ya. Nah tapi ceritanya belum beres nih ya, karena kan waktu itu aku memang nggak browsing, jadi aku dengerin sampai beres dulu. Kata dia, udah mbak, cobain aja tuh kalau pinjol ilegal katanya, gak usah dibayar aja, tinggal ganti nomor HP atau ya udahlah paling korban KTP. Dia ngancem-ngancem juga nggak pernah dilakuin katanya kayak gitu ya. Selama ini nggak ada banget bang yang nagih atau gimana-gimana. Enggak, data saya juga katanya bakal disebar tapi nggak disebar-sebar juga gitulah intinya. Terus dia lanjut cerita lagi. Nah pokoknya yang ilegal itu ya mbak, ciri-cirinya, intinya dia nyebutin ciri-cirinya sih. Awalnya aku mikir kalau yang ilegal tuh yang penting ada logo OJK itu legal gitu, kalau nggak ada berarti ilegal. Ternyata nggak cuman gitu doang, pas aku bilang nanya kan gitu. Nah yang ilegal tuh yang nggak ada logo OJK-nya ya mbak, bang sorry salah ya bang. Terus dia bilang kadang juga ada logonya sih mbak, tapi tetap aja ilegal, tetap harus dicobain katanya gitu ya. Dia kayak udah expert banget gitu. Nah terus katanya ini nih ciri-cirinya. Nah intinya kalau dari ciri-ciri yang dia sebutin, intinya emang nggak sesuai dengan peraturan gitu. Yang pertama katanya, mbak kalau misalnya pinjam 1 juta nanti bakal dicairinnya 800.000. Nah kan itu gede banget ya, potongannya 20%. Nah itu udah ciri-ciri yang ilegal lah kayak gitu. Terus nggak, ya pokoknya kayak let it go aja kan, emang nggak ada pikiran kesana juga kan. Terus ditambahin lagi. Nah terus dari terminnya juga ya mbak, cepet banget loh mbak, kayak nggak mungkin kan ada yang minjem sehari terus dibalikin dalam seminggu atau 2 hari, kan aneh ya, buat apa kalau kayak gitu pinjem ke pinjol gitu ya, kecepetan gitu. Kecuali kalau ke orang deket kayak gitu kan, jadinya nggak akan terlalu dikejar-kejar gitu ya. Kalau udah tenornya sehari atau bahkan seminggu gitu, seminggu aja udah dianggap kecil, singkat gitu. Ya minimal sebulan lah dia bilang kayak gitu. Jadi di sini juga aku dapet hikmahnya sih. Jadi pinjol ilegal tuh nggak selalu nggak munculin OJK, dia bisa aja munculin OJK. Tapi ternyata salah satu yang ilegalnya juga adalah si SOP-nya ya, prosedurnya, operasionalnya ternyata ilegal gitu. Nah terus pokoknya kita kayak bahas cukup dalam juga lah intinya. Ya lumayan lah mbak, saya buat sehari-hari nggak tahu sih kalau nggak dari situ juga saya nggak tahu dari mana lagi gitu. Cuman ya kalau dipikir-pikir ya mungkin emang orangnya kepepet ya, jadi aku nggak no comment lah intinya. Dia mungkin udah berusaha di jalan yang lain gitu. Nah terus intinya kan yang namanya kita pinjem ya, kalau di sisi aku sih emang harus dikembalikan. Kalau bisa sesuai akad yang sebelumnya, waktunya, dan ya jumlahnya. Kalau namanya pinjem kan di fikih utang itu harusnya dibayarnya sesuai gitu. Nah tapi untuk bahasan tentang ngomongin kapan sih kita harus ngutang, kapan sih kita harus ngutangin yang lain, aku coba bikin konten lagi di next topic insyaallah. Jadi kita lanjutin bahas yang ini ya. Nah terus akhirnya pas dia udah bilang ya itu sih mbak ciri-cirinya, terus aku jadi agak mikir juga sih. Jadi di sisi lain dia berpikir kayak iya sih, soalnya si pinjol ilegal ini tuh ngeresahin banget katanya. Jadi ya kita juga harus ngelawan lah, kita bangkrutin aja, kurang lebih kayak gitu sih konsepnya dia. Dipikir-pikir dan emang kebanyakan kalau aku tonton di berita gitu ya, emang kebanyakan juga dari luar gitu. Jadi maksudnya kayak bukan orang-orang Indonesia gitu yang ngelakuinnya. Dan kadang kenapa sih dia ngancem gitu ya, dan gak manusiawi ancamannya, kadang sebar data, terus kadang juga pokoknya bikin stres banget.
Nah terus ternyata itu salah satunya juga kadang dia pakai pihak ketiga untuk penagihannya. Jadi kayak mungkin beda PT ya, beda SOP juga gitu. Jadi SOP-nya kayak ya nggak sesuai gitu kan. Nah terus akhirnya jadi nggak seharusnya lah intinya. Terus dari situ kadang juga mikir, karena ada nggak pernah nggak sih diancam bakal dilaporin polisi dan sebagainya gitu ya. Terus si abang ojolnya tuh bilang, ya gimana dia ngelaporin polisi gitu, dianya aja bakal dikejar polisi. Ya walaupun aku juga udah mikir kayak gitu sih, dan jawabannya sama, iya juga. Dan emang gitu, ciri ketiga pinjol yang ilegal ya gitu, dia kalau ngancem yang pasti yang nggak bawa-bawa polisi lah, karena dia juga emang menghindari gitu. Nah so far jadi itu sih sudut pandangnya, dia emang mau ngejatohin si pinjol ilegal ini. Tapi kalau di sisi lain, ya kadang kalau bisnis, kalau misalnya dia ngerasa aman-aman aja, ada duitnya, mau ada hukum atau enggak juga dia terobos aja kan. Mungkin dari sisi dari sisi orang-orang yang punya pergerakan buat ngancurin dengan ngemplang ini juga bisa nge-trigger buat si pinjol ilegal ini cepet pergi lah gitu ya dari pangsa pasarnya Indonesia gitu. Tapi di sisi lain juga dengan seperti itu ya tergantung niatnya sih so far ya. Kalau menurut pandangan aku, boleh juga kalau ada yang punya pandangan lain ya kita sharing bareng sesuai niatnya gitu. Kalau emang niatnya udah kepepet dan nggak ketagihan, maksudnya nggak berlebihan sih, bukan ketagihannya, ya nggak apa-apa. Dan emang udah berusaha bayar semampunya gitu ya. Dan kalau bisa sih nggak usah dilebihin. Lagian juga kalau minjem terus dikasih bunga kan udah riba ya. Jadi di situ sih aku mikir lagi sih. Mungkin ini emang cukup banyak pro kontranya ya. Jadi emang kalau aku pribadi emang menghindari sekali pinjol ini. Dan yang tadi aku udah bilang, insya Allah akan bikin topik juga tentang gimana, kapan sih kita harus pinjam, dan gimana sih ngantisipasi biar kita nggak usah ngutang kayak gitu. Jadi aku berusaha sebisa mungkin nggak ngutang gitu sih. Jadinya nggak akan kena sama si pinjol-pinjol ini. Apalagi mereka yang ngelihat Indonesia itu ya punya apa ya, orang-orang yang behaviornya suka minjam lah kayak gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih intinya, ngelihat pasar yang kayak gitu dan ternyata bisa ditakut-takutin juga, kan banyak yang dampak buruknya ya. Jadi kalau aku sih prefer buat nggak minjem sama sekali. Dan yang buat fenomena ngemplang pinjol ilegal ini, menurut aku sih ada misunderstanding juga gitu. Tapi terlepas dari itu, mungkin kalau niatnya baik ya insya Allah akan dilihat baik juga ya sama yang di atas kayak gitu sih. Cuman kalau bisa kita melakukan hal lain aja kalau ada alternatif lain, karena kan sebenarnya kalau yang lebih berkuasa gitu, yang punya wewenang untuk memberantas si pinjol ilegal ini, menurut aku pribadi sih ada di pihak berwenang aja gitu. Maksudnya dari instansi pemerintahan atau bahkan dari Pak Presiden itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekiranya kita emang mau punya dukungan ke arah situ, tapi make sure gitu caranya juga jangan sampai yang salah gitu. Biar tujuan yang benar dengan cara yang benar juga bisa ya tercapai tujuannya, nggak ada efek sampingnya lah kayak gitu. Oke, mungkin dari aku segitu dulu. Kalau ada yang perlu dikoreksi kabarin aja karena aku terbuka juga ya. Kalau ada yang salah-salah ntar kita bisa koreksi bareng juga. Dan kalau ada saran yang membangun dan oke, ditunggu diskusi berkualitasnya. Jangan lupa kalau misalnya bermanfaat bisa di share, like, dan komen juga di subscribe ya. Thank you semuanya.